Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa di dalam penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami percaya semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah melalui pujian dan penyembahan kami, Engkau boleh disenangkan. Kami mau berikan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Bapa. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama kita katakan, Amin. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Akulah jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Jesus, you are beautiful Savior.
Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above
Senang sekali bisa ketemu lagi. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Amin. Kita tundukkan kepala kita sebelum kita masuk pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Deklarasi kami
semua yang ada. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena Tuhan. Itu karena Engkau. Itu karena kemurahan-Mu. Itu karena Engkau berperkara atas hidup kami. Terima kasih. Dan pada hari ini Tuhan, pagi ini, terimalah setiap pujian penyembahan kami yang naik pada hari ini. Bakarlah jadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Bukan hanya mulut kami, bukan hanya lagu kami. Kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah itu jadi ibadah kami yang sejati. Oleh sebab itu koreksilah kami, benahilah kami, perbaikilah kami dengan firman-Mu. Sabda-Mu bukan hanya sekedar sumber kekuatan kami, tetapi juga pelita, tuntunan bagi langkah kami. Berfirmanlah Bapa, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Yes. Church, mari kita buka Alkitab kita. Tapi sebelumnya boleh salam ke kanan dan ke kiri. Kasih tahu sama dia, bilang sama dia, berhasil itu pasti. Salamin lagi. Oh, gak mau salaman, lagi social distancing. Ya. Kalau saudara gak kenal, mungkin selama ini gak serumah atau tamu, ya lebih baik berjarak dulu. Betul saudara? Haleluya. Tapi kalau itu memang sudah, kita gak pernah kemana-mana, ya cuman ada kita-kita aja. Engkau boleh salam. Ya paling gak colek lah. Berhasil itu pasti. Dan gagal itu adalah pilihan. Hari ini kita merayakan kemenangan yang luar biasa. Kenapa saya mau katakan seperti itu? Karena itu betul. Bahwa keberhasilan itu adalah sebuah kepastian buat Anda dan saya. Untuk mereka yang di dalam Kristus. Kenapa? Karena Tuhan, yang pertama, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia gagal. Tuhan gak bisa ciptain barang gagal. Tuhan hanya bisa menciptakan barang yang berhasil, yang sempurna. Anda mungkin hari ini sedang bilang gini, oh, kayaknya Pak saya dari gagal ke gagal. No. Bangkit. Karena keberhasilan itu pasti. Waktu saya bicara mengenai kemenangan, maka Kristus bangkit dan menang bukan hanya untuk dosa dan maut, tetapi juga untuk hidupmu dan hidupku. Tuhan gak pernah ciptakan sesuatu untuk gagal. Alasan yang kedua, engkau dan aku adalah orang-orang kecintaannya Tuhan. Pasti Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku untuk kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan, hari depan yang gilang gemilang. Itu janji Tuhan, George. Dan itu digenapi. Dan itu pasti digenapi di dalam hidupmu dan hidupku. Hari ini, saat ini, saya percaya kemenangan Kristus itu menjadi dasar yang kuat untuk kita berkata, berhasil itu pasti. Gagal, itu keputusan kita. Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian janji firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman ini memelihara dalam hidup. Kau lihat, janji firman Tuhan masih ada sampai hari ini. Dia katakan, Tuhan akan mengangkat engkau. Makanya saya bilang, keberhasilan itu pasti terjadi dalam hidupmu dan hidupmu. Keberhasilan itu pasti menjadi bagianmu dan bagianku. Haleluya. Bagaimana caranya supaya kita hidup di dalam keberhasilan? Bagaimana caranya supaya kita merasakan hidup yang terus naik, hidup yang progresif yang Tuhan rancang? Dari kemuliaan pada kemuliaan, dari keberhasilan pada keberhasilan. Bagaimana caranya? Selama engkau tahu dan kau menyadari bahwa untuk menciptakan sesuatu itu bertumbuh, maka dia tidak selamanya akan satu garis seperti ini. Ini akan menjadi resultnya, ini akan menjadi hasilnya. Tetapi sebetulnya hidupmu dan hidupku, dia akan seperti anak tangga. Akhirnya akan naik. Hasilnya akan terus naik. Tetapi di tengah-tengah di mana kita naik, ada satu posisi di mana sebetulnya sering kita lupakan. Posisi di mana Tuhan mengupgrade kita. Posisi di mana Tuhan mulai melakukan sesuatu dalam hidup kita. Waktu kita bicara mengenai sebuah kemampuan yang terus dibuat naik, seperti anak-anak kita sekolah toh. Makin hari kemampuannya makin naik. Tetapi bagaimana caranya dia naik? Tidak sesederhana garis lurus, tetapi dia harus melalui ujian demi ujian. Betul? Satu ujian dilalui, lulus, naik berikutnya. Ujian berikutnya dilalui, lulus, dia naik ke tingkat berikutnya. Demikian juga hidupmu dan hidupku. Ada proses-proses di mana kita diuji. Dan seperti anak-anak kita sekolah, ujian yang akan kita terima tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan waktu kita diuji, firman Tuhan katakan, Dia akan memberi kepadamu jalan keluar. Artinya ujian ini memang Tuhan adakan supaya engkau dan aku makin hari berprogres, makin tinggi, makin naik. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan. Masa-masa ujian bukan masa-masa yang mudah. Seperti anakmu dan anakku. Kalau udah mulai ujian mereka mulai mules. Mereka mulai meriang. Mereka mulai kadang-kadang mereka mulai berkeluh kesah. Aduh beratnya. Oh saya mesti belajar ini, saya mesti belajar itu. Nanti ujiannya gimana? Lulus atau enggak lulus? Normal bukan? Demikian juga dengan kita. Waktu masa-masa itu datang, justru kadang-kadang orang lebih suka untuk menghindar. Jadi akhirnya mereka gak bisa menikmati. Orang yang gak bisa menikmati hidup yang berprogres, yang pertama firman Tuhan katakan, orang yang tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, mereka orang-orang yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Dia tidak ikut di dalam programnya Tuhan. Orang yang tidak berprogres, mereka yang suka ngeles, menghindar dari kesulitan. Tuhan mau hadapi ujian itu. Maka engkau akan lihat, setelah ujian, hidupmu dan hidupku, wow,
kapasitasmu dan kapasitasku, wow, pasti akan bertambah. Engkau gak akan pernah jadi pribadi yang sama dengan yang sebelumnya, itu pasti. Oleh sebab itu hari ini isunya bukan soal akankah Tuhan menggenapi firman ini atau tidak. Enggak. Isunya adalah lulus gak kita di masa-masa di mana Tuhan menguji kita. Bertahan gak kita di situ? Itu bukan masa yang mudah. Itu kalau Mazmur 23 digambarkan dengan lembah kekelaman. Tetapi setelah lembah kekelaman, ayat yang kelima, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Wow. Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masuk berjumpa pertama kali, kita masih dalam posisi domba. Taruh rumput hijau, air yang tenang. Cuman taunya dikasih makan. Tapi setelah itu, kita dituntun masuk kepada lembah kekelaman, ujian. Maka keluar dari ujian, bukan lagi sebagai domba. Kita menjadi juara-juaranya Tuhan. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Pialaku penuh berlimpah, katanya. Haleluya. Demikian yang Tuhan inginkan dalam hidupmu dan hidupku. Engkau berprogres, aku berprogres. Tidak begitu-begitu aja. Jadi hari ini, isunya adalah, akankah engkau bertahan di masa sulit itu? Bagaimana Pak caranya supaya kita bisa bertahan di masa yang sulit? Yang pertama, Ibrani pasal yang 11. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang pertama, gimana caranya supaya kita bisa bertahan di masa yang sulit? Miliki iman yang sempurna. Iman itu membuat kita memiliki dasar untuk kita tetap berharap. Walaupun kayaknya gak ada dasar untuk berharap. Kita memiliki bukti untuk apa yang tidak kita lihat dengan kasat mata. Orang yang beriman, Tuhan nyata, sorga nyata. Maka orang-orang yang seperti ini akan menjadi orang-orang yang bertahan di masa tersulit di dalam hidupnya. Dia gak gentar. Seperti Stefanus, waktu dia dirajam batu. Dia tidak memperhatikan batu-batu yang mendarat di kepalanya, di badannya. Tidak dicatat di dalam Alkitab. Stefanus meraung-raung, Stefanus menangis. Yang dicatat di dalam Alkitab, dia mengangkat mukanya dan dia melihat langit terbuka. Dia melihat Kristus Yesus Tuhan berdiri. Orang yang memiliki pengharapan, orang yang pengharapannya nyata, orang yang sorganya nyata, gak akan pernah goyah. Orang yang melihat Tuhan dan Tuhan itu nyata dalam hidupnya, tidak akan pernah goyah. Kenapa hari ini kita sering ketakutan? Karena kita gak melihat Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Kita gak melihat Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Tapi orang yang beriman, dia melihat itu semua. Orang yang beriman, dia punya pengharapan yang pasti, yaitu sorga. Bukan hanya masuk sorga, kita adalah pewaris-pewaris dan pemilik sorga. Haleluya. Miliki iman yang sempurna. Yang kedua, mari kita lihat
Di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Jadi bagaimana caranya supaya kita lulus ujian? Bagaimana caranya supaya kita bertahan di masa-masa yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, masa-masa Tuhan menguji kita. Yang pertama, miliki iman yang sempurna. Sorga nyata, Tuhan nyata. Kalau orang tanya sama saya, kok mau? Kok bisa? Meninggalkan pekerjaan, melayani Tuhan, meninggalkan gaji. Karena buat saya sorga nyata, Tuhan nyata. Sorga nyata membuat aku mengarahkan hidupku gak pernah kemana-mana, hanya ke sana. Makin dekat, makin bersuka cita. Tuhan nyata dalam hidupku. Saat aku lagi dalam pergumulan, saat aku sendiri, saat aku lagi dalam kebingungan, aku terlalu percaya Tuhan tidak pernah terlambat mendatangkan pertolongannya. Sampai hari ini. Haleluya. Miliki iman yang sempurna, maka engkau tidak akan pernah goyah di dalam hidupmu. Yang kedua, Matius pasal yang ke-7, 24-25. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Dalam kehidupan banjir pasti datang, hujan pasti datang, angin pasti melanda. Tapi kalau engkau berdiri di atas firman Tuhan, maka saya percaya engkau dan aku tidak akan pernah goyah. Miliki iman yang sempurna, berdirilah di atas firman Tuhan. Jangan cuman puas jadi pendengar firman. Jangan cuman puas jadi orang yang mempelajari firman. Tetapi jadilah orang yang hidup di dalam firman itu. Hidup di dalam firman. Firman itu jadi praktek keseharian kita. Waktu firman berkata, kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Diminta baju, kasih jubah. Kadang-kadang kita Tuhan izinkan untuk praktek. Makanya banyak orang-orang yang gak ideal di sekitar kita. Banyak orang-orang yang gagal di sekitar kita. Banyak orang-orang yang masih jahat di sekitar kita. Karena dari mereka kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Saya selalu bilang, Anda dan saya gak punya musuh. Yang ada di sekitar kita itu apa? Pelatih namanya. Orang yang menjengkelkan itu. Jangan musuhi dia. Berterima kasihlah. Karena dari dia engkau sedang melatih dan berlatih. Firman bicara mengenai kesabaran. Orang yang jahat sama kita sedang berlatih firman mengenai mengampuni. Banyak latihan-latihan firman. Ayo, hidup dalam firman. Jangan cuma mengerti, jangan cuma mempelajari. Jangan cuma jadi sarjana. Tapi hiduplah di dalam firman itu. Hidupi firman. Maka engkau tidak akan pernah goyah. Karena engkau sedang membangun hidupmu di atas batu karang. Yang ketiga, bagaimana caranya? Supaya kita bisa hidup
bertahan di masa-masa sulit dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-126. Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang ketiga, bagaimana caranya Pak supaya saya tetap bertahan di masa yang sulit? Jangan fokus sama persoalan. Orang-orang ini menangis, orang-orang ini bercucuran air mata, tetapi dia terus maju katanya. Dia tetap menabur, dia tetap menjalankan tugasnya, dia tetap menjalankan pelayanannya, dia tetap mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Persoalan boleh datang, tangisan boleh menjadi bagian dalam hidup kita, tetapi orang yang terus maju, dia akan pulang dengan sorak-sorai. Jangan fokus sama persoalan, maka persoalanmu akan jadi besar. Mari kita fokus sama Tuhan, maka Tuhan yang akan lebih besar. Waktu kita salah fokus di dalam hidup, maka ketakutan mulai menguasai kita. Waktu kita salah fokus dalam hidup ini, maka kegentaran mulai menguasai kita. Keputusasaan, depresi. Tetapi waktu kita mengarahkan mata kita benar, pandang Tuhan yang jauh lebih besar dan lebih berkuasa, jauh lebih hebat dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, maka kita akan tenang. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, tetapi mari kita tetap memandang Tuhan. Air mata terkadang Tuhan izinkan menjadi bagian dalam hidup kita. Terkadang Tuhan izinkan bercucuran dengan air mata, menangis. Tetapi hari ini, pandang Dia, tetap lakukan bagian kita. Tetap lakukan apa yang harus kita lakukan. Maka satu kali nanti, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. 3 hal. Miliki iman yang sempurna. Hidupi firman Tuhan. Dan jangan fokus kepada persoalan. Fokus hanya kepada Dia yang jauh lebih berkuasa dari persoalan itu. Maka aku percaya, apapun persoalan dalam hidupmu, itu pasti akan berlalu. Apapun yang ada di dalam bangsa dan negara kita hari ini, itu pasti akan berlalu. Ambil bagian kita. Ambil bagian kita. Jangan fokus. Jangan meratapi diri kita. Lihat, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau dan aku. Tetap maju. Di hari kemenangan ini, kita mau berkata, tetap ada kemenangan yang kilang gemilang. Aku melakukan bagianku, Tuhan akan mendatangkan kemenangan itu bagi kita. Yesus yang bangkit dan menang. Yesus yang sama akan menggeret kita, engkau dan aku, di dalam kemenangan yang kilang gemilang itu. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, di hari Paskah ini, hari kemenangan ini, terima kasih untuk firman-Mu yang membangkitkan iman dan percaya kami dan semangat kami Tuhan. Dan kami pasti menang. Kami pasti menang. Karena kami tahu, tidak ada persoalan yang lebih besar daripada Engkau. Tidak ada permasalahan yang lebih besar daripada Engkau. Kami mau terus pandang Tuhan. Kami mau terus pandang sorga. Ini saatnya Tuhan kami berlutut berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintahan kami, dari yang tertinggi, presiden, wakil presiden, para menteri, sampai jajaran yang terendah.
Tuhan mengurapi mereka dengan hikmat-Mu. Hari ini mereka berjuang. Hari ini mereka memutar otak mereka. Tetapi hikmat Tuhan yang akan membuat mereka menemukan terobosan. Kami percaya bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Niat-niat jahat, gangguan-gangguan dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Kami mau berdoa untuk tim medis yang terus masih berjuang Tuhan. Kiranya Engkau Bapa yang mengurapi mereka, menyertai mereka, memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat marifat. Sehingga mereka boleh menyelesaikan persoalan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya semuanya akan berangsur-angsur pulih. Di dalam nama Yesus. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dan Tuhan jamah. Terima kasih. Yang sehat Tuhan utus kami untuk menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Ini saatnya kami bersatu hati, bergandeng tangan sebagai anak bangsa Indonesia untuk saling tolong menolong, untuk mengatasi semuanya. Kami pasti menang. Bersama Tuhan kami pasti menang. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kekasih Kristus, permata hatinya Kristus. Pulang ke dalam keseharianmu. Arahkan hatimu, imanmu. Terimalah, karena Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Ini akan menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Umat percaya diberkati, katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Graha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Around on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7. Rekening persembahan dan perpuluhan BCA 2779 801777 atas nama Aviasi Berkat Transformasi Indonesia.